Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita jumpa lagi dalam perenungan pembacaan sabda firman Tuhan. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di saat ini, ketika kami sibuk dengan aktivitas kami selalu ingat akan sabda-Mu. Karena sabda-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarkanlah Engkau datang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah Bapa di surga. Agar firman Tuhan yang akan kami sampaikan di saat ini bisa menjadi berkat bagi kami dan juga banyak orang. Tuhan, Engkau datang memberkati kami dengan firman-Mu, karena kami yang akan mendengar sabda firman ini senang untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Allah Bapa di surga, karena kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada saat ini pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru Matius 6 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian. Hal kekhawatiran. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Biarkanlah firman Tuhan ini tetap nyata dalam kehidupan kita untuk terus semakin menjadi pedoman untuk melakukan kehidupan kita dari hari lepas hari. Kita melihat tema firman Tuhan di saat ini dengan perikop pembacaan tentang hal kekhawatiran. Kita mengangkat tema mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Kita sebagai manusia yang tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Saat ini kita memiliki visi duniawi, tetapi visi rohani kita adalah di surga. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat sabda firman Tuhan saat ini, firman Tuhan ini begitu indah, tetapi bagaimana cara kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari? Dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sebagai manusia biasa, kita kadang melupakan Tuhan dalam segala hal. Padahal kita mau melihat bahwa kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang harus kita jalanin bersama dengan sesama kita, bahkan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat hidup kita semakin diberkati Tuhan, berarti itu tandanya dalam setiap hari kita selalu meminta Tuhan ada dalam kehidupan kita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mengutamakan Tuhan berarti kita harus mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kalau kita melihat kehidupan yang sekarang ini, kehidupan yang sangat sulit, tetapi kalau kita
berkenan, minta Tuhan hadir dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah disiapkan Tuhan terlebih dahulu untuk kita. Bagaimana kita sebagai manusia harus dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Bagaimana kita harus menjadi disiplin diri, menjadi disiplin rohani, agar banyak orang dapat mengikuti ketika kita sudah mengetahui isi firman Tuhan ini dan kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan cara-cara yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus mengutamakan nilai-nilai rohani kita agar kita dimampukan. Karena kenapa kita harus mengutamakan nilai-nilai rohani kita? Sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita jauh dari kehidupan terang, terkadang kita selalu hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mau mengajarkan kita agar kita senantiasa diberkati dengan tingkah laku dan sikap kita. Bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Kita selalu taat untuk senantiasa bersyukur dalam doa dan pujian. Oleh karena itu, nilai-nilai rohani itu yang harus kita utamakan sebagai keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Terkadang orang Kristen, rumah tangga Kristen, dalam hal ini mereka tidak mempedulikan apa yang terjadi. Mereka tidak melihat kalau waktu Tuhan ini sudah dekat untuk mau mengangkat kita masuk dalam kerajaannya. Dan kita melihat di sini Tuhan punya maksud yang terindah agar kita dapat merasakan betapa baiknya Tuhan mau mengajarkan kita, betapa baiknya Tuhan mau mendidik kita untuk belajar tentang kebenarannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh selagi kita masih ada di dunia ini. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, sia-sialah hidup kita. Hidup kita di dunia ini vertikal dan horizontal, yang dimana kita diberkati ketika kita mempunyai masalah-masalah, ketika kita menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan berada dalam hidup kita, maka semuanya itu sia-sia. Pernahkah Bapak Ibu mengalami masa-masa yang tersulit dalam hidup ini? Dan apakah yang terjadi untuk menjadi perenungan kita? Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu akan sia-sia. Kita lihat dalam keadaan dunia yang sekarang ini, sakit penyakit di mana-mana, orang yang merasa kesusahan, tapi tidak pernah bersyukur dan tidak pernah mau mencari Tuhan. Bagaimana hidup kita yang sudah Tuhan sediakan berkat yang begitu melimpah, tetapi kita tidak pernah meminta Tuhan hadir dalam hidup ini. Kita tidak pernah mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan saat ini yang makin sulit, Tuhan mau mengajarkan kita untuk senantiasa hadir bersekutu bersama dengan Dia. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengamalkan sabda firman Tuhan di saat ini sebagai perenungan kita dari hari lepas hari, agar Tuhan tetap ada dalam hidup kita dan kita tetap menjadi berkat yang senantiasa memberkati orang lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita mengutamakan Tuhan, berarti kita harus mencari kerajaannya dan kebenarannya. Karena semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa sih yang tidak mau mencari kebenaran? Siapa sih yang tidak mau mencari kerajaan Allah? Kita sebagai umat manusia, segala sesuatu yang kita tidak dapat di dunia ini, ketika kita dekat dengan Tuhan dan ketika kita memohon kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Terkadang orang tidak sadar dalam kehidupan yang mereka jalanin setiap hari. Hanya mengeluh dan mengeluh saja. Terkadang hidup ini susah. Tetapi mari kita melihat orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan. Karena mereka senantiasa hadirkan Kristus dalam kehidupan pribadinya, bahkan menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, barang siapa yang akan mendapat berkat yang melimpah dari Allah, dia harus mempercayakan dirinya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan dia dari hari lepas hari. Oleh karena itu, marilah kita mencari kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Biarkanlah sabda firman Tuhan di hari ini, di saat ini, mau mengajarkan kita untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, ketika kita sudah merenungkan sabda firman Tuhan, marilah kita berdoa mengingatkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap menjalankan tugas aktivitas kami dari hari lepas hari untuk tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terkadang kami sebagai manusia, kami egois, kami tidak mampu untuk menghadapi hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, hidup ini makin susah dan makin sulit. Tetapi Tuhan, Engkau selalu mengajarkan anak-anak-Mu untuk taat akan firman Tuhan, untuk taat atas kebenaran. Oleh karena itu, kami diajarkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semuanya telah tersedia bagi kami. Tuhan Yesus di surga, kami berdoa di saat ini bagi pemirsa Tabura Injil yang sedang mengikuti acara ini, ya Allah, dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan berkat yang melimpah, dan biarkanlah mereka tetap ingat akan sabda firman Tuhan, karena firman Tuhan ini merupakan alat yang kami pakai untuk tetap menjadikan kehidupan kami murni di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemirsa dimanapun mereka berada, dengan latar belakang mereka, ya Allah Bapa. Engkau sebagai Allah yang mengetahui isi hati mereka, dan jikalau mereka sakit, ya Allah Bapa, Engkau sebagai tabib yang dapat menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Begitu juga dengan mereka yang kekurangan, ya Allah Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Berikanlah mereka berkat seperti Engkau memberkati kami. Dan kami percaya, ya Allah Bapa, ketika Tuhan menghadirkan damai sejahtera dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan pribadi kami, lepas pribadi kami, Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada.
Berkati kami ya Allah Bapa di surga dengan pergumulan-pergumulan hidup ini. Dan biarkanlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami di saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu kita akan bertemu dengan para hamba Tuhan. Kiranya Tabura Injil GKI Yapen Selatan memberkati kita dimanapun kita berada dengan firman dan kebenarannya. Tuhan memberkati kita. Shalom.